Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video seri pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi dengan topik neraca saldo setelah penyesuaian. Pada video ini, kita akan mempelajari neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu salah satu langkah penting dalam proses penyusunan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan lebih akurat, sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan untuk memastikan keandalan data sebelum disajikan dalam laporan keuangan. Simak penjelasannya hingga akhir. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar saldo akun buku besar setelah dilakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Tujuannya untuk memastikan saldo setiap akun sudah benar dan terbaru. Beban dan pendapatan jatuh pada periode yang tepat. Laporan keuangan dapat disusun dengan akurat sesuai akrual basis. Mengapa perlu penyesuaian? Dalam usaha, sering terjadi beban sudah terjadi tapi belum dibayar, utang, pendapatan sudah diterima tapi belum diakui, DP, persediaan atau perlengkapan hanya sebagian yang dipakai. Aset seperti peralatan atau aktiva tetap menyusut nilainya. Proses siklus akuntansi terkait: 1. Menyusun neraca saldo awal. 2. Membuat jurnal penyesuaian. 3. Posting saldo yang sudah disesuaikan ke buku besar. 4. Buat neraca saldo setelah penyesuaian. Penyusunan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca. 1. Piutang pendapatan. Ilustrasi: perusahaan X menggunakan jasa tour leader Aulia untuk kegiatan outing perusahaan asing tanggal 31 Desember tahun 2025. Perusahaan baru akan membayar setelah menerima tagihan dari Aulia Travel. Atas jasa di tanggal tersebut, Aulia Tour menerbitkan invoice ke PT X. Jurnalnya: piutang usaha, bagian debit, 1 juta. Pendapatan jasa tour leader, bagian kredit, 1 juta. 2. Utang beban. Ilustrasi: Travel Aulia memeriksa penggunaan air PDAM bangunan dan mendapatkan informasi penggunaan air PDAM di bulan Desember tahun 2025 sebesar 200.000. Jurnalnya: beban air PDAM, bagian debit, 200.000. Beban masih harus dibayar, bagian kredit, 200.000. 3. Pendapatan diterima di muka. Ilustrasi: tanggal 10 Desember tahun 2025 Travel Aulia menerima tanda jadi sebesar 10 juta untuk jasa tur wisata yang akan dilaksanakan di tanggal 15 Desember tahun 2025. Dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Tanggal 15 Desember Travel Aulia telah selesai memberikan jasa tur wisata ke PT X sebesar 50 juta. Travel Aulia menerbitkan invoice tagihan dengan memperhitungkan DP yang sudah diterima tanggal 10 Desember tahun 2025 dari PT X. Invoice dicatat sebagai pendapatan dan piutang usaha. Untuk menyesuaikan pendapatan diterima di muka yang sudah direalisasikan, maka dibuat jurnal penyesuaian SBB. Jurnalnya: pendapatan diterima di muka, bagian debit, 10 juta. Pendapatan jasa travel, bagian kredit, 10 juta. 4. Biaya dibayar di muka. Ilustrasi: tanggal 2 Desember tahun 25 Travel Aulia membayar sewa bangunan selama 2 bulan sebesar 3 juta. Dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Tanggal 31 Desember tahun 25, Travel Aulia mengakui manfaat atau beban sewa bangunan untuk periode November tahun 2025. Biaya sewa untuk 2 bulan dibagi 2 sehingga per bulan bebannya sebesar 3 juta rupiah dibagi 2 bulan sama dengan 1,5 juta. Jurnalnya: beban sewa bangunan, bagian debit, 1,5 juta. Biaya dibayar di muka, bagian kredit, 1,5 juta. 5. Beban perlengkapan. Ilustrasi: tanggal 12 Desember tahun 25 Travel Aulia membeli 20 dus. 1 dus isi 24 botol air mineral seharga Rp960.000.
dicatat sebagai persediaan perlengkapan. Tanggal 15 Desember tahun 25 sebanyak 140 botol air mineral digunakan untuk wisatawan tur wisata. 1 botol air mineral dihitung seharga 2.000. Jurnalnya, beban perlengkapan, bagian debit, 280.000. Persediaan perlengkapan, bagian kredit, 280.000. 6. Beban penyusutan. Ilustrasi pencatatan, tanggal 2 Desember tahun 2025 Aulia Tour membeli sejumlah perabotan senilai 12 juta. Perabotan ini diestimasikan akan bermanfaat selama 5 tahun, sehingga di akhir tahun kelima nilai ekonomisnya sudah habis. Peralatan ini disusutkan dengan estimasi sama setiap bulannya, yaitu sebesar 12 juta dibagi 5 tahun dibagi 12 bulan sama dengan 200.000 setiap bulannya. Jurnal pada setiap akhir periode bulan. Beban penyusutan perabotan, bagian D, 200.000. Akumulasi penyusutan perabotan, bagian kredit, 200.000. 6. Beban penyusutan. Ilustrasi pencatatan, tanggal 2 Desember tahun 2025 Aulia Tour membeli sejumlah peralatan senilai Rp16.500.000. Peralatan ini diestimasikan akan bermanfaat selama 5 tahun, sehingga di akhir tahun kelima nilai ekonomisnya sudah habis. Peralatan ini disusutkan dengan estimasi sama setiap bulannya, yaitu sebesar Rp16.500.000 dibagi 5 tahun dibagi 12 bulan sama dengan 275.000 setiap bulannya. Jurnal pada setiap akhir periode bulan. Beban penyusutan peralatan, bagian DBEP, 275.000. Akumulasi penyusutan peralatan, bagian kredit, 275.000. Jurnal penyesuaian dibuat khusus dengan nomor referensi khusus seperti pada tabel di bawah ini. Setelah diposting ke buku besar, maka terlihat perubahan saldo buku besar seperti nampak pada tabel di bawah ini. Jurnal penyesuaian 1 berdampak pada saldo akun piutang usaha dan pendapatan jasa tour leader. Jurnal penyesuaian 2 berdampak pada saldo akun buku besar, beban listrik dan air. Beban masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian 3 berdampak pada saldo akun buku besar, pendapatan di muka, pendapatan jasa tur. Jurnal penyesuaian 4 berdampak pada saldo akun buku besar, beban sewa tempat, biaya dibayar di muka. Jurnal penyesuaian 5 berdampak pada saldo buku besar akun, beban konsumsi, persediaan bahan tur. Jurnal penyesuaian 6 berdampak pada saldo akun buku besar, beban penyusutan perabotan, akumulasi penyusutan perabotan. Jurnal penyesuaian 7 berdampak pada saldo akun buku besar, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Langkah berikutnya yaitu memindahkan saldo buku besar yang terdampak jurnal penyesuaian pada neraca saldo di bagian kolom neraca saldo setelah penyesuaian seperti di bawah ini. Langkah berikutnya yaitu memindahkan saldo di bagian kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom bagian laba rugi dan kolom neraca. Langkah berikutnya memindahkan saldo dari neraca saldo laba rugi dan neraca ke laporan keuangan, yaitu 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan ekuitas. 3. Laporan posisi keuangan. Kesimpulannya, neraca saldo setelah penyesuaian berfungsi memastikan setiap akun telah mencerminkan nilai yang wajar sebelum disajikan dalam laporan keuangan. Silahkan membuktikan kehadiran mahasiswa dengan menuliskan pertanyaan atau komentar di bagian bawah video ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan NIM. Kemudian, silahkan mengerjakan langkah-langkah neraca saldo setelah penyesuaian hingga laporan keuangan pada modul pengantar akuntansi. Terima kasih telah menyimak video ini dan sampai jumpa pada topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.